Iran akhirnya benar-benar mewujudkan ancamannya untuk menyerang Israel. Tidak tanggung-tanggung, ratusan drone dan rudal diluncurkan untuk membardir Israel. Militer Israel mengklaim sebagian besar drone dan rudal Iran berhasil dicegat. Namun demikian, serangan itu juga menyebabkan kerusakan di fasilitas militer Israel. Iran mengaku serangan ini merupakan pembalasan atas serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah yang menewaskan sejumlah pejabat militer Iran, termasuk seorang jenderal senior. Pertanyaannya, mengapa Iran berani menyerang langsung ke daratan Israel dan akan seperti apa ya dampak dari peperangan ini ke depan? Telah bergabung bersama kami Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia yang juga mantan Kasau Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim, dan juga bergabung di studio pemerhati politik Iran Nasir Tamara. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Pak Cepi terlebih dahulu. Pak Cepi, kalau kita melihat konflik antara Iran dan juga Israel ini, kita mungkin melihat dari perspektif bagaimana kekuatan militer dari masing-masing negara ini, Pak Cepi. Ya, baik. Nah, sebelum sampai ke situ, saya perlu cerita dulu mengenai uh, kecanggihan persenjataan, ya, supaya kita tahu latar belakangnya. Setelah Perang Dunia berakhir, ya, dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, maka setiap negara seolah-olah ditahan atau di dalam kondisi ceasefire bagi terutama negara-negara yang memiliki bom nuklir atau bom atom. Itu sebabnya tidak ada lagi perang dunia. Kalau terjadi itu konflik-konflik internal, ya perang-perang kecil-kecilan yang di dalam konspirasi teori. Saya nggak mau mendalami konspirasi teori karena tidak ada data dan fakta yang bisa dijadikan rujukan. Tetapi itu adalah untuk mempertahankan global military industry. Itu sebabnya konflik tetap terjadi, ya. Tapi sekali lagi itu satu hal. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sekarang teknologi sudah memiliki kemampuan senjata yang mass destruction. Jadi tidak ada orang yang akan berani memulai lagi perang dengan mass destruction weapon. Kalau Amerika menyerang Irak dulu, dia tahu karena Irak tidak punya senjata mass destruction. Jadi negara-negara yang tidak punya itu biasanya dengan enteng aja diserang. Ya, tapi kalau negara yang punya, orang itu tidak akan sembarangan diserang. Contohnya misalnya Korea Utara itu tidak akan diserang karena diketahui Korea Utara itu punya, ya, beberapa negara tuh punya kemampuan mass destruction. Dan kemajuan teknologi ini sangat luar biasa, ya. Sebagai contoh saja, ya. Ini bukan konspirasi teori, tapi ada datanya di dalam bukunya Bob Woodward, yaitu Trump in the White House, itu ditulis bahwa ada perjanjian Amerika dengan Korea Selatan, ya, ada special SES program, ada perjanjian, ada top secret agreement antara Amerika dengan Korea Selatan. Mengapa? Karena Korea Utara sudah memiliki ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, yang bisa mencapai Los Angeles dalam waktu 38 menit, ya. Kita bisa bayangkan, ya, ICBM dengan kepala nuklir itu 38 menit dari Korea Utara ke Los Angeles. Itu sebabnya mereka harus punya kolaborasi dengan negara lain, dengan sekutunya. Selalu akan begitu. Dan Amerika mendapat bantuan dari Korea Selatan yang bisa membantu untuk mendeteksi kapan launching dari ICBM berkepala nuklir itu menuju teritori Amerika Serikat. Nah, dari kemajuan teknologi yang seperti itulah makanya kita melihat, ya, bagaimana saling menahan diri para negara-negara yang terlibat konflik. Saya tidak akan berbicara konfliknya, nanti Nasir Tamara akan berbicara banyak tentang konfliknya. Tetapi saya akan berbicara tentang teknologi persenjataannya. Salah satu sistem pertahanan udara baik di dunia itu adalah Israel. Karena dia menghadapi ancaman dari banyak negara, dan ancaman itu biasanya berupa surprise attack dari udara. Itu pasti. Dan salah satu sistem ini pernah dikembangkan oleh Ronald Reagan yang bernama Strategic Defense Initiative, yaitu pagar imajiner yang melindungi negara-negara NATO dari serangan-serangan ICBM dari Pakta Warsawa misalnya. Jadi Israel adalah one among the best, ya, air defense system. Ya, kita pernah dengar namanya Iron Dome, apalah namanya. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa Iran menjadi berani, ya? Di samping faktor balas dendam, ya. Sebuah negara bila memutuskan untuk menyerang, dia
sudah dengan penuh kalkulasi, ya, sudah dengan pre-plan yang matang. Dan dari pre-plan yang matang itu kita bisa melihat bahwa bagaimana drone dipergunakan oleh Iran menyerang Israel pada waktu setelah beberapa saat Israel mendapat serangan dari Hamas. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi serangan-serangan itu kalau kita rangkaikan, maka itu adalah merupakan salah satu pengumpulan data bagaimana menembus air defense system yang sangat solid dari yang punya Israel. Itu sebabnya sekali lagi sebagai balas dendam konsulatnya dan sebagainya itu kita abaikan terlebih dahulu. Tetapi kalkulasi dari sekian ratus drum yang dikirim dari Iran menuju selected target di Israel itu sudah memiliki data-data awal sebelumnya. Itu pasti, ya. Nah, jadi kalau orang bertanya mengapa seberani itu, ya ini bukan soal berani atau tidak berani, tetapi ini adalah merupakan pre-plan, kalkulasi yang sudah dihitung sebelumnya. Makanya dia memutuskan untuk menyerang. Dan Iran diketahui, ya, sudah menjadi rahasia umum, dia juga memiliki senjata nuklir. Makanya dia tidak mudah untuk ditaklukkan begitu aja. Dan Iran sebuah negara yang banyak dari kita di Indonesia itu tidak mendapatkan gambaran yang seutuhnya. Bagi para diplomat dan atase militer yang pernah berdinas di Iran, mereka bisa bercerita banyak tentang bagaimana modernisasi Iran berjalan, termasuk persenjataannya. Jadi itu sebabnya sekarang kita saksikan bagaimana Iran sudah berani memutuskan menyerang Israel. Dan teknologi persenjataan sekarang ini dalam 20 atau 30 tahun belakangan, dia sudah memasuki namanya cyber world yang ditandai dengan ciri-ciri khasnya, yaitu dengan artificial intelligence dan autonomous. Dan tidak itu saja, mereka pasti juga telah menggunakan satellite based command and control yang satellite based sifatnya. Jadi dia menyeleksi target, dia memilih target-target sasaran yang akan diserang itu tidak semata hanya dari pengintaian-pengintaian biasa, tetapi juga dari yang dikenal sekarang dengan cyber world, dunia cyber. Nah, itulah yang kita saksikan sekarang bagaimana perang itu berlangsung. Baik, Pak Cepi, tapi seperti kita dijelaskan Pak Cepi bahwa ini Iran ini tidak gegabah, pasti sudah ada persiapan mengapa berani untuk menyerang Israel. Kita tanya Pak Nasir ini kalau secara geopolitik ini seperti apa sih, apa yang sebenarnya melatar belakangi serangan Iran ke Israel ini? Secara hukum, ya, ini kan bela diri. Ya kan, sesuai dengan charter PBB nomor 51 bahwa mereka yang diserang boleh menyerang balik, kan. Yang menarik buat kita di sini adalah kenapa Iran berani, ya kan? Dia itu sebuah negara menjadi republik sesudah revolusi. Waktu itu pemimpinnya namanya Imam Khomeini, Ayatollah Khomeini, berhasil memimpin gerakan rakyat untuk melawan Shah Iran dengan Perdana Menteri yang masih berada di tempat. Shah Iran sudah melarikan diri ke Mesir. Tetapi tentara Iran di bawah Shah Iran masih utuh. Dengan seruannya itu Ayatollah Khomeini mengajarkan kebajikan, mengajarkan keberanian melawan korupsi, mengajarkan keberanian untuk melawan yang salah, kayak gitu kan. Dia bilang waktu itu rejim Shah Iran ini salah dan kejam. Orang-orang Iran yang nggak sepaham dengan pemerintah, raja itu ditangkap, disiksa gitu kan. Lalu dia bilang harus ada sebuah pemerintahan yang bersih. Maka waktu itu dia bersama teman-temannya yang dulu awalnya dimulai dengan orang-orang yang sekuler, ya, yang mulai mengkritik Shah Iran. Kemudian orang-orang sekuler itu memberikan peluang kepada Ayatollah Khomeini untuk menjadi pemimpin besar revolusi itu. Ayatollah Khomeini itu diusir dari Iran. Kemudian dia mencari tempat di mana dia bisa ditampung, dan dia ditampung di Paris. Pada waktu itu saya kenal beliau, saya mewawancarai beliau. Sesudah 3 bulan di sana, dia menjadi tokoh yang mempersatukan seluruh oposisi. Lalu dia bilang, kita akan pulang ke Iran. Saya akan memimpin revolusi. Kita akan menyewa pesawat terbang. Ya. Siapa yang akan ikut, saya undang.
Kebetulan saya ditugaskan oleh koran saya, Sinar Harapan waktu itu, untuk ikut serta di situ. Dan saya melihat bahwa keberanian orang Iran itu luar biasa. Oke. Dan itu faktor yang harus diperhitungkan. Senjata memang suatu hal, tapi juga orang Iran mempunyai sebuah strategi yang hebat dalam perang Oke. ini. Itu adalah soal kenapa kemudian Iran berani kemudian menyerang Israel. Nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Kembali lagi di Kabar Petang, bisa kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Iran. Sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran, dengan Bapak Said Idrus Al-Hamid. Assalamualaikum, selamat petang Pak Idrus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Indra, Bu Gina? Baik. Pak Idrus, bisa dijelaskan saat ini seperti apa kondisi di Iran ini pasca Iran yang melakukan penyerangan ke Israel? Sekarang saat ini saya berada di kota Qum, kurang lebih jaraknya 120 kilometer dari kota Tehran atau dari ibu kota Iran, Tehran. Sampai sekarang ini dari pagi tadi kita istilahnya mulai aktivitas sampai sekarang ini keadaan sangat biasa, masyarakat masih tetap dengan aktivitasnya. Warung-warung juga masih buka, masyarakat juga masih berjalan dengan biasanya. Sekolah pun tidak ada yang libur. Saya tadi pagi juga masih sempat nganter anak-anak saya masuk ke sekolah. Gitu, Pak. Oke, artinya pasca Iran ini kemudian menyerang Israel, kondisi di sana kondusif, tidak ada serangan balik dari Israel dan lain sebagainya ya? Kita ingin konfirmasi soal itu, Ya, Pak Idrus? kondusif dan tidak ada serangan balik sampai sekarang. Baik, Pak Idrus, ini sebenarnya dengan serangan yang dilakukan semalam ini, para penduduk ini khawatir nggak sih Pak? Kalau saya bilang sih penduduk sama sekali tidak khawatir, malah penduduk Iran ya mayoritasnya itu mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran, terutama IRGC, Pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Kita lihat dari tadi malam, kurang lebih pagi jam 1 itu masyarakat mulai keluar rumah dan mengadakan konvoy menyemangati pemerintah Iran atau IRGC Iran dalam melakukan serangan ke Israel. Oke, itu dari perspektif warganya. Tapi kalau perspektif dari media-media internal di Iran seperti apa merespon dari apa yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel ini, Pak Idrus? Sama media lokal di Iran juga, media internal di Iran juga semuanya mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Oke. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran, IRGC itu sudah diumumkan sebelumnya, 1 hari sebelumnya kepada masyarakat Iran. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bahkan banyak. sudah disinggung sebelumnya pada saat khutbah Idul Fitri oleh pemimpin tertinggi Islam Iran Said Ali Khamenei. Baik. Jadi masyarakat sudah mengetahui tentang hal. Ya, artinya situasi di Iran ini kondusif ya saat ini, tidak ada kekhawatiran dari Kondusif, warga, bahkan kondusif. Tidak warga ada juga mendukung kekhawatiran. ya apa yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Terima Warga kasih juga banyak mendukung. Pak Idrus Iya, atas waktunya. sama-sama. Baik, terima kasih Pak Idrus. Siap, sama-sama, Bu. Oke, kita langsung menuju ke Pak Cepi lagi. Pak Cepi, kok tadi kan Pak Cepi sempat menyampaikan ya bahwa kekuatan negara untuk bisa melawan atau berperang ini adalah soal alutsista dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Cepi, Iran memiliki senjata nuklir. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah eskalasinya akan terus meningkat konflik antar kedua negara ini atau seperti apa menurut Pak Cepi? Pak Cepi. Boleh di-unmute terlebih dahulu, Pak Cepi? Sorry. Ya, silakan. Jadi kalau ditanya seperti itu, maka ini sulit untuk bisa diprediksi ya. Karena negara yang memiliki senjata pemusnah massal, yang memiliki nuclear power, itu seolah-olah dia punya truth card. Ya. Nah, misalnya ada penjelasan Presiden Amerika terakhir yang mengatakan udahlah Israel jangan balas misalnya ya, itu salah satu pola yang terlihat bagaimana kalau negara memiliki senjata pemusnah massal, maka dia tidak mungkin diperlakukan sewenang-wenang karena dia bisa membalas dan itu akan menghancurkan semuanya. Dan itu terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Jadi kita melihat kekuatan-kekuatan itu akan terlihat di permukaan siapa, negara-negara mana yang mempunyai senjata nuklir dalam kapasitas pemusnah massal ya, mass destruction.
Nah, kembali ke Iran dan dengan Israel ini, ya sekali lagi serangan drone dari Iran itu pasti itu dengan kalkulasi yang perencanaan yang matang. Itu tidak mungkin dilakukan iseng-iseng atau coba-coba, tidak mungkin. Jadi dia sudah membuat suatu perencanaan yang matang dan kalkulasi yang juga matang. Nah, mengenai teknologi kekuatan udara, ya kuncinya serangan-serangan udara itu mengandalkan yang namanya surprise attack. Ya, surprise attack itu selalu. Ya, misalnya dari waktu Pearl Harbor, waktu 9/11, waktu Hiroshima Nagasaki, semua tuh andalannya surprise. Itu sebabnya maka andalan atau sebaliknya negara-negara yang merasa terancam dia juga harus menggelar namanya total defense ya. Kalau kita ingat kemajuan teknologi persenjataan itu maju sangat masif sekali ketika terjadi perang dingin tahun 47 sampai dengan tahun 1991. Itu perlombaan persenjataan yang sangat ugal-ugalan. Dan itulah kemudian yang membuat peta dunia itu sangat jelas terlihat siapa yang punya senjata ya musnah massal, siapa yang tidak punya. Dan itu yang terjadi. Nah, Israel dengan kondisi negara yang dikelilingi dalam tanda petik musuh-musuhnya, dia selalu berada pada alert one, ya, pada siaga 1. Itu pasti. Di samping menggelar sistem tahanan udara yang mutakhir, yang up to date, dia juga alert one. Itu sebabnya dia tidak mudah untuk diserang. Kalau kita mengikuti pemberitaan beberapa waktu yang lalu, serangan-serangan yang dari Hamas itu bukan main ya, tetapi dengan mudah dalam tanda petik juga dengan mudah bisa dibendung ya. Akan tetapi kalau kita melihat serangan Iran sekarang ini, kita kemudian melihat rangkaian itu bahwa ternyata serangan-serangan yang dilakukan sebelumnya itu adalah berupa rangkaian data-data yang dikumpulkan untuk melakukan serangan drone ini. Sekali lagi saya cuma melihat dari perspektif teknologi persenjataan digunakan dan kesiapsiagaan sebuah negara menghadapi surprise attack ya. Kalau persoalan politik itu urusannya Nasir Tamara. Nah, kalau kemudian kita dihadapkan bagaimana dong ke depan ini? Sangat tergantung pada negara-negara yang berkoalisi dengan Israel. Dalam hal ini tentunya Amerika Serikat memegang kunci. Apakah ini akan menjadi lebih buruk atau akan menjadi lebih baik? Kita melihat ke depan nanti. Tetapi sinyal bahwa Amerika melunak, ya itu sudah terlihat dalam pemberitaan terakhir bahwa Joe Biden meminta Israel jangan langsung menyerang ke Iran. Artinya mereka ingin mencari jalan lain untuk penyelesaian konflik ini. Baik. Pak CP, ini kita masih menunggu apakah ini Amerika responnya akan seperti apa dan apakah benar ini ada Amerika Serikat dan Rusia di belakang dua perang ini kepada Pak Nasir. Namun Pak Nasir saat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Petang, jangan kemana-mana. Kembali lagi di Kabar Petang, pemirsa. Tadi kita sudah mendengar bagaimana penjelasan mengenai dari Pak Caki Hakim mengenai kekuatan militer dari Iran dan juga Israel yang berani memulai perangan ini. Dan kita katakan ke Pak Nasir ini melihat dari serangan yang sudah dilakukan, ini apakah benar? Ini ada negara-negara kuat di belakang serangan dari Iran maupun juga Israel ini? Saya rasa jawabannya adalah bahwa Iran mempunyai sebuah strategi yang hebat. Pertama, dia berhasil menggalang sahabat-sahabatnya di wilayah itu. Timur Tengah, di Timur Tengah. Karena ada 4 negara yang dari mana dilancarkan drone sama juga misal nanti. Negara-negara itu adalah Irak, Yaman, Suriah dan Lebanon kan. Ditambah dengan itu berhasil menggalang negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan Israel, itu kekuatan. Karena artinya serangan itu adalah serangan regional. Betul. Kemudian bahwa Iran juga berhasil mendapat simpati dari Uni Soviet yang sedang berperang melawan Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat, itu juga kepandaian diplomasi dari Iran. Jadi kalau tidak pandai-pandai, kita akan menuju perang dunia ketiga yang kita tidak bisa bayangkan. Karena apa? Terjadi sekarang itu penggandaan dan begitu banyak senjata nuklir yang dimiliki oleh banyak negara. Oke, potensi perang dunia ketiga itu besar kalau besar Pak Nasir sekali. melihat. Kalau salah aja, hilap aja ya,
pencet knop untuk meluncurkan nuklir itu, hancur lah. Oke. Nah, berarti pemantiknya ini apa kira-kira yang akan memunculkan perang dunia ketiga dari serangan yang ini? Kalau misalnya kepentingan nasional dari superpower itu, dalam hal ini Amerika Serikat dan Rusia, itu terganggu. Tapi juga Cina. Kita belum memasukkan faktor Cina juga bisa ikut. Cina di belakang juga Selama ada ya? ini kan dia dengan Rusia dalam melawan Ukraina kan, Cina. Dan dalam Cina itu membutuhkan minyak. Iran itu adalah supplier dari minyak. Rusia juga supplier dari minyak untuk RRC. Jadi kalau Cina ikut masuk di dalam ini, dan Cina sekarang kan banyak ketegangan juga dengan Amerika Serikat juga soal banyak hal kan, kemudian itu bisa memantik pertahanan. Karena Perang Dunia Pertama itu dimulai dengan sebuah insiden kecil, seorang bangsawan ditembak di Sarajevo kan. Kemudian Perang Dunia Kedua juga begitu. Oke. Ya. Jadi apa yang kita akan lakukan di Indonesia apabila terjadi Perang Dunia Ketiga? Kita harus antisipasi, pemerintah harus mempersiapkan Itu diri. menarik Pak Nasir, tapi singkat Pak, eskalasinya akan tinggi nggak? Kalau tadi kan Pak Cepi menyampaikan bahwa ini menunggu sikap dari Amerika Serikat. Kita tahu Amerika Eskalasinya Serikat akan tinggi, proksi dari panjang. Israel. Kenapa? Karena konflik Timur Tengah itu mulai dari tahun 49 sampai dengan 2014 ketika Israel didirikan sampai sekarang. Oke. Jadi panjang sekali, udah lebih Ya, dari 50 tahun. eskalasinya berpotensi Berpotensi bisa panjang, ya. karena di Timur Oke, Tengah baik, nggak kita ada tangkap yang poinnya. singkat, gitu. Ya, kita menuju ke Pak Cepi. Pak Cepi, kalau tadi kan Pak Nasir menyampaikan ya bahwa ini potensi untuk eskalasinya bisa saja berkepanjangan kalau kita melihat konflik dua negara ini. Anda juga melihat seperti itu? Tadi kan Pak Cepi menekankan bahwa ini tergantung dari sikap Amerika Serikat yang merupakan proksi dari Israel. Seperti apa, Pak Cepi? Ya, betul. Jadi eskalasi itu bisa cepat, bisa lambat. Mengapa? Karena dengan kemajuan teknologi, national defense, terutama national air defense, ya kekuatan pertahanan udara nasional sebuah bangsa, itu tidak ada lagi sekarang yang mandiri. Semua itu tergantung dengan kolaborasi negara-negara sahabatnya, negara-negara sekutunya. Kenapa? Karena kemajuan teknologi menuntut seperti itu. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, Korea Utara bisa mengirim nuklir ICBM berkepala nuklir 38 menit dari Korea Utara ke Los Angeles. NORAD, sistem pertahanan udara, sistem pertahanan angkasa luar Amerika, itu baru bisa mendeteksi 15 menit setelah di-launch dari Korea Utara. Itu sebabnya dia membutuhkan bantuan Korea Selatan. Korea Selatan bisa memberikan warning 7 detik setelah di-launching dari Korea Utara. Ini sebagai gambaran saja bahwa sebuah negara tidak bisa menentukan sendiri. Dia akan berbicara dengan negara-negara mitranya dalam perspektif pertahanan negaranya sendiri. Dan negara-negara yang mempunyai persetujuan, yang punya special access program, yang mempunyai top secret agreement, tentunya juga mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri yang menyangkut national interest masing-masing. Itu sebabnya saya katakan ini bisa terjadi eskalasi yang cepat, tapi juga sekaligus bisa juga eskalasi yang melambat, tergantung bagaimana dinamika hubungan antara Iran dengan sekutu-sekutunya dan Israel dengan sekutu-sekutunya. Tadi bagus dikasih peringatan oleh Nasir Tamara bahwa military industry, global military industry sekarang ini ada pendatang baru, yaitu dari Cina. Jadi kalau dulu ada kekuatan Barat dan Timur, sekarang di tengah-tengah itu ada kekuatan Cina, dan ini dipertajam dengan US-China trade war yang juga semacam perang dingin dalam tanda petik, yang kemudian memicu perlombaan persenjataan untuk menguasai, untuk mempengaruhi, untuk kekuasaan. Amerika kita lihat dengan mudah ya, setelah Pearl Harbor diserang tahun 41, dia membangun angkatan perangnya ugal-ugalan. Dia membangun angkatan perangnya yang jargonnya adalah global reach, global power. Ya, dia menguasai dunia karena dia kapok dengan surprise attack di Pearl Harbor pada waktu itu. Tapi itu juga dia tidak bisa sendiri, dia harus ada negara-negara yang membantu dia dalam konteks membangun sebuah sistem pertahanan maupun sebuah sistem yang bisa digunakan sebagai program ofensif dalam hal ini. Dan itulah yang terjadi sekarang. Memang kita akan sulit memprediksi bagaimana ke depan antara Iran dan Israel. Baik, tapi Pak salah Cepi, satu kuncinya adalah sikap Amerika bagaimana. ya,
Salah satu kunci adalah soal sikap Amerika Serikat. Tapi ini menarik juga ya Rendra ya, kalau kita ingin gali apakah kemudian ada negara-negara lain sekutu-sekutu dari Iran dan juga Israel juga turut berperang dalam hal ini ya Rendra ya? Baik. Ini apakah ada kaitannya juga dengan konflik Ukraina dan juga Rusia? Sangat ada terkait semua itu semua. Awalnya ini kan perebutan energi, minyak. Betul. Konflik Timur Tengah itu semuanya sumbernya dari ekonomi, minyak. Jadi revolusi Iran di bawah Khomeini itu karena revolusi supaya energi milik negara itu dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh negara-negara pada waktu disebut imperialis waktu itu kan. Kekuatannya Iran di sini ya, kekuatan mentalnya udah teruji karena dia perang 10 tahun dengan Irak. Irak waktu didukung oleh Amerika Serikat dan Iran memenangkan perang itu. Kemudian juga dia diboykot. Dia hartanya di frozen, dibekukan, miliaran dolar segala macam. Orangnya nggak boleh belajar di luar negeri segala macam. Tetapi di dalam kesulitan mereka itu bisa belajar gitu ya. Jadi mereka mempunyai sesuatu yang di Indonesia punya juga yang disebut national resilience, ketahanan nasional dari Iran. Dan ini sebuah kunci kemenangan Iran itu adalah gabungan dari penguasaan teknologi, membuat aliansi dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Rusia, Tiongkok, dan juga keberaniannya dia untuk menjalankan perang dengan strategi yang tepat. Betul. Kuncinya di situ. Nah, kita sama-sama berharap ya Pak Nasir ini tidak ada eskalasi yang lebih besar lagi dari serangan yang sudah terjadi semalam. Semoga juga tidak ada perang dunia ketiga. Terima kasih Pak Nasir sudah bergabung bersama kami di Petang dan juga ada Pak Cepi. Terima kasih sudah bergabung juga.